Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia media sosial kita diramaikan dengan ucapan bela sungkawa terhadap meninggalnya Deddy Kempot. Deddy Kempot meninggal pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 bertepatan dengan jam 7.30 pagi di rumah sakit, salah satu rumah sakit Solo, dan dimakamkan di Ngawi. Saya sebagai warga Indonesia dengan sebagai umat Islam patut berbelasungkawa dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga husnul khotimah dan Allah mengampuni semua dosa-dosa beliau dan memasukkan beliau ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin ikut untuk mengenang terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Deddy Kempot. Pertanyaannya adalah kenapa kita ikut-ikutan untuk membicarakan terhadap Deddy Kempot itu? Yang pertama adalah mengikuti hadis Rasulullah SAW, uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah, ingatlah, tuturkanlah, kenanglah kebaikan-kebaikan mayit kalian itu. Jadi kalau ada orang meninggal, maka sebutkanlah kebaikan-kebaikannya, bukan kejelekan-kejelekannya. Tutupilah kejelekan-kejelekan mayit dan ungkapkanlah kebaikan-kebaikan mayit. Apalagi orang yang belum tahu terhadap kebaikannya, maka kita tuturkan kebaikan supaya orang lain itu mengerti. Jangan orang yang belum tahu terhadap kejelekan si mayit, malah kita menyebarkan kejelekannya. Alangkah jeleknya akhlak Islam kalau begitu. Semakin banyak orang menyaksikan terhadap mayit kita saksikan sebagai baik, itu akan mendapatkan pertimbangan yang penting, akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hablum minan nasnya baik gitu. Hablum minan nasnya baik, hubungan dengan manusia yang lain baik, karena manusia itu memang mengandung dua hak. Yang pertama adalah hakullah dan yang kedua adalah hakul adami. Kalau hakullah itu adalah ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Tapi yang agak susah memang adalah hakul adami. Kalau kita punya dosa kepada sahabat kita yang lain, kita punya dosa kepada manusia yang lain, kalau manusia itu tidak memberi maaf kepada kita, nah ini pertimbangannya nanti persoalan hisabnya agak berbelit-belit karena dia memiliki dosa kepada orang lain, apalagi orang lain itu belum memaafkan dosanya. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah, tuturlah, kenanglah kebaikan-kebaikan mayit kalian itu. Itu kenapa alasan saya ikut-ikutan untuk membahas tentang Deddy Kempot. Yang kedua adalah bagaimanapun Deddy Kempot itu ikut menyemarakkan Islam, ikut melaksanakan syiar-syiar Islam. Coba misalnya kita lihat bahwa Deddy Kempot akhir-akhir ini ikut dalam kegiatan majlis ilmu, dalam tablik akbar dia ikut bersama para kiai untuk menyemarakkan terhadap pengajian-pengajian akbar itu. Itu artinya bahwa Deddy Kempot ikut menyemarakkan syiar Islam. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah bahwa Deddy Kempot pun juga memunculkan lagu-lagu yang sifatnya islami, lagu-lagu religi, orang menyebutnya begitu. Dan lagu-lagu religi itu sebagaimana lagu-lagu religi adalah bagian dari model dakwah. Karena dakwah itu ada yang dakwah model YouTube kayak begini, ada langsung pengajian langsung, ada yang melalui lagu-lagu. Kadangkala ada orang yang tersentuh hatinya dengan lagu. Dan ketika ada orang yang tersentuh dia dari lagu itu, imannya tambah kuat, semangatnya untuk beribadah tambah kuat, hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan manusia dengan dengan Allahnya semakin intens. Itu berarti kalau dari lagu berarti dia ikut menyebarkan terhadap pahala, ikut memberi andil terhadap kebaikan seseorang, dan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan kembali kepada kenapa Deddy Kempot dinamakan akhirnya atau menamakan populer, nama populernya ada Kempotnya. Nama Kempot sesungguhnya adalah singkatan dari kelompok penyanyi trotoar. Kelompok penyanyi trotoar. Loh, kenapa kok namanya menjadi kelompok penyanyi trotoar? Jawabannya adalah karena memang Deddy Kempot mengawali karirnya
dari seorang pengamen. Dari pengamen. Ini berarti memberi pelajaran kepada kita ini bahwa yang awalnya dari kelompok kelas bawah jadi pengamen pun, kalau dia melakukan istiqomah, dia bekerja secara istiqomah, terus menerus melakukan apa yang dia suka dengan cara serius, maka dia akan mencapai kesuksesan itu. Bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang awalnya mulai dari yang kecil, tapi kalau terus menerus dia konsisten, dia menekuni, dia mendalami berdasarkan ilmu, dia terus menerus begitu, maka dia akan mencapai kesuksesan. Banyak di antara kita ini yang putus asa di tengah jalan. Baru saja memulai usaha, gagal 2 kali, gagal 3 kali, dia selesai dan dia berhenti. Jadi Deddy Kempot mengajarkan kepada kita melalui namanya kelompok penyanyi trotoar, awalnya adalah pengamen jalanan. Ketika dia terus menerus mengawali, terus menerus dia berusaha, dia pun akhirnya berhasil juga. Jadi Deddy Kempot menginspirasi kepada kita mulai mengawali karir, misalnya mulai menyanyi, mulai bermain musik itu tahun 1984 di Solo. 2 tahun kemudian dia pindah ke Jakarta, dan di Jakarta akhirnya tahun 1989 ikut rekaman. Dan ketika rekaman itu terus menerus dilakukan, intensitasnya semakin sering, maka dia pun mencapai kesuksesan. Jadi kesuksesan itu tidak murah itu, tapi kesuksesan itu adalah dilakukan dengan cara kerja keras, usaha yang keras. Siapapun kita, semua orang bisa. Itu, semua orang bisa untuk melakukan itu. Dan kalau misalnya kita sedang mengawali karir, barangkali sahabatku sedang mengawali karirnya dalam apa yang dia suka, maka seriuslah, bersungguh-sungguhlah, istiqomahlah. Jangan berhenti hanya gara-gara sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Banyak ilmuwan-ilmuwan lain pun juga mengajarkan demikian. Thomas Alva Edison, dan juga banyak tokoh-tokoh Honda. Ketika kegagalan, kita naik motor Honda itu, kegagalan-kegagalan yang terus-menerus, ilmuwan-ilmuwan Islam juga banyak. Ketika orang gagal sekali 2 kali lalu dia pindah-pindah terus, dia tidak ada istiqomah, maka biasanya kesuksesan akan semakin lama diperoleh. Deddy Kempot mengajarkan kepada kita kelompok penyanyi trotoar. Akhirnya ketika dia serius, istiqomah, dia bisa mencapai puncak. Dia bisa mencapai popularitas, mencapai apa yang dia inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Deddy Kempot itu diceritakan tidak lulus SMA. Itu menunjukkan bahwa kesuksesan itu sebenarnya ditandai dengan pembelajaran yang terus-menerus. Belajar terus-menerus. Yang belajar itu tidak harus melalui bangku sekolah. Belajar itu tidak harus mendapatkan ijazah, tidak. Tapi belajar sesungguhnya adalah melakukan perubahan yang tidak baik menjadi lebih baik. Belajar adalah dia mengetahui apa yang kurang untuk dilengkapinya. Bahwa belajar adalah bahwa dia mengerti ada kesalahan yang tidak harus diulangi pada tahapan-tahapan berikutnya. Bahwa belajar adalah bahwa dia mengerti ada orang lain yang sukses kalau dia melakukan sesuatu, dia pun bisa sukses kalau dia melakukan hal yang sama dengan orang itu. Itu belajar. Belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari kegagalan orang lain, belajar dari keberhasilan orang lain, belajar dari nama-nama besar orang lain. Yang semuanya tidak harus membutuhkan ijazah. Jadi Deddy Kempot mengajarkan kepada kita tentang bagaimana walaupun dia tidak memiliki ijazah SMA misalnya, itu berarti mengajarkan kepada kita, kalaupun siapa kita ini, kita barangkali bukan anaknya orang kaya, kita barangkali bukan anaknya orang yang terpelajar, tetapi kita masih bisa belajar. Belajar agama juga begitu sahabatku. Belajar agama kita bisa membaca buku. Hasil bacaan itu lalu kita diskusikan kepada orang alim, pada seorang ustadz. Apakah benar bacaan saya itu untuk mentashihkan ilmu yang kita baca dari buku itu. Bisa dari YouTube, bisa dari radio, bisa dari televisi. Setelah itu kita ketemu dengan ustadz, apakah yang dipahami dari radio, dari televisi, atau dari YouTube itu telah benar sesuai dengan kaidah-kaidah agama atau tidak, sehingga tidak lompat pada kesimpulan. Maka ada guru yang dia bertanya. Dan diceritakan Deddy Kempot pun akhir-akhir ini juga sering belajar ilmu agama
kepada orang. Karena belajar itu kan tidak harus berhenti. Belajar itu sampai mati gitu. Belajar itu sampai liang lahat gitu. Kita belajar terus-menerus. Sampai meninggal kita masih dituntut untuk belajar. Maka sangat mengherankan kalau misalnya ada orang mempermasalahkan, oh ini kan jadi kempot mu'alaf. Itu kan sangat mengherankan. Tidak jadi masalah dia mu'alaf atau apa, yang penting kan sudah Islam gitu. Nah kalau sudah Islam dan dia mau belajar, itu justru lebih baik, justru akan lebih baik. Jadi tidak usah dipersoalkan gitu. Jadi jangan mempersoalkan, oh dia akan mu'alaf, apalagi mempersoalkan agamanya apa. Memang yang bertanya itu apa tidak pernah melihat lagu-lagu religinya? Oh dia sangat religi Islam, ikut pengajian, itu berarti kan menunjukkan bahwa dia Islam. Dan dia ikut pengajian itu berarti dia ikut mengaji juga, belajar mengaji dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahwa meninggal, kematian itu adalah nasihat yang paling terbaik. Dari Kempot misalnya diceritakan masih sehat awalnya. Ketika dia masih sehat lalu merasa nggak enak badan, kemudian di rumah sakit. Ketika di rumah sakit kemudian meninggal, bahwa peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya adalah bagian dari pelajaran bagi kita, pengingat bagi kita, bahwa meninggal itu kapan saja bisa datang, bahwa tidak harus menunggu tua nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak harus menunggu sakit bahwa nyawa akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian akan datang, tidak menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Tidak dia rakyat biasa atau pejabat atau memiliki kedudukan tinggi, memiliki sekolah tinggi, memiliki pengawal banyak, tidak butuh itu. Kalau sudah waktunya maka akan diambil. Karena itu pelajaran bagi kita, bahwa pelajaran yang terbaik itu adalah pelajaran melihat orang meninggal. Karena sewaktu-waktu kita bisa meninggal. Karena itulah wahai sahabatku, mari kita persiapkan diri kita ini dengan baik. Mumpung ini masih bulan Ramadan, kita persiapkan diri kita. Sewaktu-waktu Allah memanggil kita, sewaktu-waktu Allah menjemput kita, wahai sahabatku, kita sudah siap gitu. Kita sudah siap. Dan ada 3 amalan yang akan mengalir terus-menerus kepada kita. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sebenarnya untuk bersedekah tidak harus menunggu kaya. Tidak harus menunggu kaya. Kita punya kelebihan sedikit, kita sedekah. Sedekah jariyah, kita wakaf ke masjid, panti asuhan, pendidikan-pendidikan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Karena itu nanti pahalanya akan mengalir terus-menerus walaupun kita telah meninggal. Yang kedua, anak yang soleh. Mari kita didik anak-anak kita dengan ilmu agama supaya dia menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kita terus-menerus ketika kita sudah meninggal. Baru yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Mari kita belajar, dan ketika kita sudah pintar, kita sudah mengerti, kita ajarkan ilmu kita itu. Minimal kepada siapa? Minimal kepada anak kita, kepada istri kita sendiri. Ilmu kita akan bermanfaat. Kita amalkan, lalu kita ajarkan kepada orang yang paling terdekat, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara-saudara kita, dan kalau kita bisa kepada orang lain. Jadi kita bekal, supaya bekal kita itu kuat nanti ketika sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ketika ada orang meninggal, kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Makanya jangan sombong. Yang punya ilmu tinggi jangan sombong, yang punya harta banyak jangan sombong, yang punya jabatan tinggi jangan sombong. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan diambil oleh Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kekuatanmu kau gunakan untuk apa? Jabatanmu kau gunakan untuk apa? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Dedi Kempot mengajarkan banyak hal. Kalau saya simpulkan, pertama, bahwa kesuksesan itu ditentukan dari seberapa besar, seberapa serius kita istiqomah dalam pekerjaan yang kita lakukan, dalam karir yang kita lakukan. Yang kedua, bahwa kesuksesan, keberhasilan tidak ditentukan dari ijazah, tetapi dari proses belajar yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah meninggalnya Dedi Kempot mengajarkan kepada kita aspek yang baik, bahwa meninggal itu sewaktu-waktu, tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit, itu akan datang. Sahabatku, uzkuru mahasina mautakum. Ingatlah, tuturkanlah, kenanglah
ceritakanlah kebaikan-kebaikan mayit kalian. Demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dari Dedi Kempot, dan semoga Allah memasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.